Tuhan, haleluya. Di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu di pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dalam hidup kami. Sangat bersyukur Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
kasih Kristus, kita dengan hormat dan Ustadi, kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan anugerah dalam hidup kami. Sepanjang pagi yang telah kami lewati Tuhan, hingga kami bisa kembali bersama-sama dan berkumpul di tempat ini memuji dan mempersiapkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan persembahkan pujian yang terbaik Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, untuk memuji dan memperbesar nama-Mu Tuhan. Biarlah dari awal hingga kami mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus, dan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai Tuhan, sehingga apapun yang dipersembahkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu di atas tanah kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya sekali lagi kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan satu pujian, Allah bangkit, bersoraklah. Terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan, seluruh
siapkan hati kita, pikiran kita, dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu puji, katakan, telah kulihat kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita akibatku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi kita akan puji dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita akibatku. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih akan puji dari Allah. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita akibatku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini Bapa di surga, karena kami tahu kebangkitan-Mu adalah merupakan janji yang luar biasa bagi kami untuk membawa kami mengalami kemenangan di atas segala kemenangan bersama dengan Engkau melalui kebangkitan-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kebangkitan itu bukanlah suatu cerita dongeng, tapi kebangkitan itu sudah dibuktikan fakta mulai dari kematian-Mu, penderitaan-Mu,
sampai Engkau mati dan dibangkitkan hari ini, dan kami ada bersama-sama di dalam kebangkitan, kemenangan, dan kami telah berkemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus, nama di atas segala nama, yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Bahkan nama Yesus mengalahkan segala pekerjaan kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa dosa, segala kuasa-kuasa jahat. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang membawa kemenangan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kembali kita boleh berada di hari yang baru ini. Dan saya mau katakan, hari yang baru ini adalah hari kemenangan yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita beruntung sekali, kita bersyukur karena kita sebagai orang-orang menang, kita sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, kita sebagai orang-orang yang dikaruniakan kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa mari di hari yang spesial bagi kita, hari yang luar biasa bagi kita, yaitu memperingati hari kemenangan yang besar lewat kebangkitan Yesus. Mari kita mau tetap berkomitmen, berprinsip di dalam janji yang telah dijanjikan oleh Allah dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan melihat renungan firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 mulai ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah kemenangan yang besar, karena kita telah dibebaskan dari dosa, kita telah dibebaskan dari penderitaan, kita telah dibebaskan dari penghukuman, dan kita dibawa dalam kehidupan yang baru, itu berkemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Itu sebabnya di hari yang mulia ini, hari yang luar biasa ini, di mana kita melihat di dalam ayat-ayat ini, ya, dinyatakan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk siapa? Untuk saudara dan saya, jemaat Tuhan, ya, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Maranatha Yesus Mulyo, dan seberapa banyak umat-umat Tuhan yang bisa mengikuti siaran pagi hari ini. Saya mau berkata bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mau hidup di dalam Yesus yang benar. Katakan amin. Sebab kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan kemarin hari Jumat Agung, bahwa kematian Yesus itu bukan rekayasa, ya. Kematian Yesus itu fakta, ya. Kematian Yesus itu fakta. Dan kematian Yesus itu adalah merupakan satu wujud penggenapan firman Allah, merupakan wujud daripada penggenapan nubuatan yang telah kita lihat di dalam firman Allah. Dan nubuatan itu tidak akan mungkin dibatalkan. Dan nubuatan itu terus berkelanjutan. Nubuatan itu berkesinambungan sampai pada kematian
bahkan kita melihat nanti dia akan naik ke surga. Ya. Sebabnya pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menyaksikan siaran ini, saya mau katakan, mari hidup kita, karena kita yang sudah hidup oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Alkitab mencatat, mari kita mau hidup untuk Tuhan yang sudah mati dan sudah dibangkitkan untuk saudara dan saya. Haleluya. Sebab kalau kematian itu adalah merupakan satu penggenapan nubuatan firman Allah, kebangkitan itu adalah merupakan nubuatan Yesus sendiri. Sebab dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kita akan baca di sana. Ayat yang ke-17 dia berkata demikian. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 17 berkata demikian. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19 perhatikan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesak dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, kita melihat, saya katakan bahwa kebangkitan itu adalah nubuatan Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang menyatakan itu kepada 12 muridnya. Dia katakan dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang menolak dia, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia, kepada bangsa-bangsa yang membenci dia. Tapi dia berkata pada hari yang ketiga dikatakan ia akan dibangkitkan. Hari ini Yesus telah bangkit untuk saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tinggikan Yesus yang perlu kita agungkan. Jangan sampai dalam hidup kita ada Yesus lain. Ya. Jangan sampai kita beriman kepada yang mengatakan Yesus tetapi bukan yang Yesus sebenarnya. Di zaman sekarang ini kita melihat dunia sedang gonjang-ganjing. Dunia sedang dilanda dengan berbagai-bagai ancaman. Dunia dilanda dengan hal-hal yang tidak membawa kita dalam kenyamanan. Dan semua orang, kita melihat sekarang, semua dibatasi. Tapi saya mau katakan, mungkin dalam kehidupan kebiasaan ibadah kita terbatas ataupun dibatasi, tetapi kehidupan saudara dan saya dengan Yesus jangan pernah dibatasi oleh apapun. Tetap kita ada komunikasi, tetap kita mendekatkan diri intim dengan Tuhan, intim dengan Dia yang sudah bangkit hari ini, yang sudah memberikan kemenangan. Dan kemenangan yang Dia berikan dalam hidup kita adalah kemenangan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Makanya saya katakan tadi, kebangkitan itu adalah merupakan satu karya yang besar. Orang boleh berkata, dunia boleh menolak dia, dunia boleh berkata Yesus tidak bangkit, bahkan Yesus tidak mati, itu rekayasa. Silakan. Tetapi kita sebagai orang percaya, Alkitab telah mencatat kematian dan kebangkitan itu telah dinubuatkan. Bahkan kebangkitan itu sendiri, Yesus berkata pada hari yang ketiga aku pasti bangkit. Amin. Dia pasti bangkit. Jadi itu pernyataannya dia sendiri. Itu sebabnya kita percaya bahwa apa yang dikatakan firman Allah itu kan terjadi. Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 dia berkata demikian. Jawab Yesus. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali.
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, telah dinubuatkannya, bahwa hal itu akan terjadi, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Mari saya mau katakan kepada saudara dan saya, mari kita tetap mau percaya kepada perkataan Yesus, perkataan firman Allah, perkataan yang kekal, perkataan yang memberikan jaminan yang kekal, yaitu hidup yang kekal untuk saudara dan bagi saya. Yesus sudah menanggung segala penderitaan kita, segala kelemahan kita, segala kesusahan kita. Bahkan Dia telah menyucikan kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus, darahnya yang mulia itu telah mengudus dan menyucikan hidup saudara dan saya. Kita bersyukur tentunya. Kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu takut lagi, sebab kebangkitan Yesus itu, Alkitab mencatat bahwa Dia telah membawa kita untuk menghadapi kemenangan yang besar. Nanti kita akan melihat ayat itu. Ya. Yang selanjutnya kita melihat di sini bahwa Yesus yang sudah bangkit itu ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa kerjaannya di sana? Kita melihat satu kebanggaan kita. Ya, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan. Dan tujuannya untuk ada di sana, Dia bangkit dan ada bersama dengan Bapa di surga. Dikatakan tujuannya Dia ke sana untuk membela kita umat-umat Tuhan, untuk menolong saudara dan saya, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di sana. Jadi selama dunia ini susah, selama dunia ini penuh dengan gejolak, penderitaan, intimidasi, dan kita melihat orang banyak sekarang menceritakan tentang corona, ya, menceritakan tentang virus COVID-19 ini. Mereka lupa bahwa ada nama di atas segala nama yang dapat mengalahkan itu, yang dapat membinasakan itu, yaitu ketika kita dekat dengan Sang Penebus kita yang telah bangkit hari ini. Itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 di sana berkata demikian. Nanti kita melihat Roma pasal 8 puji Tuhan, ayatnya yang ke-34 yang berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Perhatikan di sini, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Siapa kita itu? Saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Haleluya. Kristus itu adalah pembela. Dia ada, Dia bangkit, Dia ada di sana, Dia ada bersama dengan Bapa di surga untuk membela saudara dan saya, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebab di sana kita melihat terus ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah corona ini bisa memisahkan saudara dengan saya dalam kasih Kristus? Kita harus lihat apa yang dapat memisahkan kita. Enggak ada, saudara. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi perhatikan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasihnya apa? Dia menderita. Kasihnya apa? Dia disalibkan. Kasihnya apa? Dia mati. Kasihnya apa? Yang terbesar, Dia bangkit.
Haleluya. Dia bangkit dan dia bangkit. Ayat 39 di sini berkata, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Saudara yang ada di rumah jemaat Tuhan GPD Maranatha, mulai dari Curatangi, Genteng Kulon, Genteng Etan dan sekitarnya, Gambiran yang ada di Sumber Suko, Sawahan, Yosomulyo Candi, Yosomulyo Kerajaan Candi, Sidorejo, Gelowong, Tegal Sari, apalagi Keringin Sari. Bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang ada di luar kota, di luar pulau, yang ada di luar negeri, yang bisa menyaksikan siaran hari ini. Saya mau berkata, kita adalah umat-umat yang sudah dimenangkan melalui kebangkitan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, dinyatakan dalam ayat 35 dan 39. Dalam pasalnya yang sama dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Kita adalah umat-umat pemenang yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Roma 4 ayat 25 di sana dikatakan, kita dibenarkan oleh kebenaran, oleh kebangkitannya. Kita dibenarkan oleh kebangkitannya, dan kita dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita dibenarkan oleh karena kebangkitan Yesus itu. Ya, kita dibenarkan. Tidak ada yang membenarkan kita selain kebangkitan Yesus. Dan itulah yang kita katakan iman, beriman dan beriman. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, firman Allah berkata, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Perhatikan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? 1 Korintus 15 ayat 17 dia berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Makanya saya katakan tadi, kebangkitan Yesus itu yang membenarkan kita melalui iman, percaya kita kepada Tuhan. Iman itu adalah merupakan satu tindakan kita, pengakuan kita, tindakan kita untuk melakukan firman Allah. Banyak orang berseru berkata Tuhan, 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 tapi mereka tidak pernah beriman kepada Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah bukan Tuhan kita bukan sekedar pembantu kita. Tuhan kita bukan sekedar algojo kita. Yesus itu bukan sekedar satpam saudara dan saya, tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, yang telah menyediakan dan menganugerahkan keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Itu keistimewaan saudara dan saya, keistimewaan kita yang tidak bisa dijamin oleh siapapun. Keistimewaan kita di dalam Yesus tidak bisa dianugerahkan oleh yang lain. Itu sebabnya saya mau katakan, apa yang saudara miliki saat ini? Apakah saudara mau mengandalkan milik kekayaan saudara, fasilitas saudara? Mungkin engkau mempunyai segala-galanya di dalam hidupmu. Manusia sekarang, ketika dia merasa dia memiliki segala sesuatu, dia seperti itu. Dia merasa bahwa dia raja, dia mulai merasa lebih dari yang lain. Tapi saya mau katakan, semua milikmu itu tidak akan ada artinya, tidak akan bisa memberikan jaminan dalam hidupmu. Apakah kalau engkau kehabisan, kehilangan harta kekayaanmu, apakah engkau masih hidup di dalam iman kepada Yesus? Itu tanda tanya, saudara. Tapi Alkitab menyatakan, mari Roma pasalnya yang ke 18, Roma pasal 8 tadi, dia berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Apakah itu? Dikatakan itu semua tidak akan bisa memisahkan saudara dan saya.
Haleluya. Roma pertama atau Roma 1 ayat Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-4. Roma pasal yang pertama ayat 4, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Apa? Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita dikatakan oleh Roh Kudus. Kebangkitannya membuktikan atau dibuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit untuk saudara dan saya. Jangan gelisah hidup kita. Jangan khawatir hidup kita. Kenapa? Karena Yesus jaminan kita. Saya mau katakan sekali lagi, saudara-saudara jemaat Tuhan, ya, yang bisa menyaksikan di luar sana, saya mau katakan hari ini pagi, jangan pernah kau bangga dengan memiliki semua kekayaanmu, semua fasilitasmu, tapi mari merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk jadikan hidupmu sebagai orang yang telah diselamatkan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Percayakan Dia dalam hidupmu, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu, maka kau akan melihat kebahagiaan yang besar di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus itu. Haleluya. Sebabnya satu ayat dalam Yohanes pasal 14, saya ingat ayat ini, Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama di sana berkata, mari kita baca sama-sama. Yang ada di rumah juga buka Alkitab dan baca sama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Jangan gelisah hidup kita ini, saudara. Jangan khawatir, jangan resah dengan keadaan situasi sekarang. Semakin dunia ini terintimidasi, semakin dunia ini dikungkung dengan berbagai-bagai masalah persoalan, saya mau katakan di dalamnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau datang untuk berlutut menyembah kepada Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, sebab Dia adalah Allah jaminan bagi saudara-saudara dan saya pagi hari. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar, tapi saya mau katakan, jadikan Yesus sebagai yang terutama dan paling utama di dalam hidupmu, saudara. Sebab dikatakan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu dikatakan untuk semua orang. Saudara-saudara yang ada di luar sana, yang bisa menyaksikan siaran ini, percayalah kepada Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di dunia ini selain nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yang ditolak oleh bangsa-bangsa, yang ditolak oleh raja-raja, yang ditolak oleh orang-orang yang merasa kuat. Tapi kita adalah orang-orang yang menerima kerendahan hati, menerima kehidupan kekal, menerima kasih karunia yang besar, menerima anugerah yang besar. Itu sebabnya masih ada waktu bagi saudara dan saya, bahkan saudara yang belum percaya, mereka mau katakan, datang kepada Yesus, percayakan Dia dalam hidupmu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan melihat dalam hidupmu ada janji yang kekal. Sekalipun banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, ya, tapi saya mau katakan, mari kita percaya dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena ayat yang ke-15 tadi, karena Kristus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk saudara dan saya, untuk kita semua, untuk semua manusia, siapapun, untuk semua manusia. Dan saya terlalu yakin tidak ada manusia yang bisa diselamatkan kalau di luar Yesus. Yesus adalah jalan kehidupan. Yesus adalah jaminan keselamatan yang kekal. Karena kalau kita ada dalam Yesus, dikatakan ayat 17, jadi setiap orang, setiap yang ada dalam Kristus
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa hari ini hari kemenangan yang besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan menolong saudara dan saya. Kita tunduk kepala. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali menikmati di hari kebangkitan-Mu ini. Kami boleh menikmati suasana yang luar biasa. Kami boleh lebih mengerti, memahami bahwa keselamatan sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seberapa banyak kami mendengar, seberapa banyak kami ada di tempat ini, kami percaya kami telah diberkati. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bahkan mereka seberapa banyak bisa menyaksikan siaran ini. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka. Tunjukkan keselamatan itu kepada mereka yang telah hilang dan jauh, telah hilang dan mereka telah hidup di dalam kegelapan dosa. Dan hari ini terang kehidupan kekal itu ditunjukkan, diberikan juga kepada mereka. Sebab kami tahu Engkau mati dan bangkit untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Mereka yang sakit sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang hidup dalam tekanan kekurangan apapun, Tuhan berikan jaminan dan kehidupan dan keberkatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa, Engkau turunkan berkat-Mu, pertolongan-Mu di situasi dan kondisi di mana bangsa kami khususnya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Atambua sampai Talau, pulau demi pulau yang ada, kota demi kota yang ada, mulai dari kota besar sampai kota-kota kecil, sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Kami berdoa berkati dan berkati pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, TNI, Polri, semua sipil, semua sampai kepada masyarakat terkecil pun. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Karunia hikmat dan marifat-Mu bagi pemerintah kami Tuhan. Karena kami tahu pemerintah itu adalah wakil Allah untuk menjalankan, untuk menegakkan kebenaran di setiap bangsa, khususnya pemerintah bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan di tengah-tengah kami memerangi COVID-19 ini, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kemampuan. Bahkan juga para medis, Tuhan berikan penjagaan dan perlindungan. Sebab mereka adalah kontak langsung dengan mereka yang mengidap virus COVID-19 ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memberikan jaminan. Dan kami percaya badai virus COVID-19 ini akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada dan berperan di dalamnya. Lewat peristiwa ini Tuhan, banyak orang akan mengenal Engkau. Banyak orang yang akan percaya tentang kematian dan kebangkitan-Mu itu adalah memberikan jaminan hidup kekal. Terima kasih Bapak, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tuhan mulai dari gubernur, wali kota, sampai ke kabupaten-kabupaten yang ada, bupati-bupati yang ada, para camat sampai ke lurah, RT, RW, juga TNI, Polri, semua sebagai Tuhan jaminan untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati yang tulus, berikan mereka hati yang kuat untuk dapat mengerjakan dan melakukan tugas-tugas kenegaraan ini demi untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapak, khususnya Kabupaten Banyuwangi kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Berkati Kabupaten Banyuwangi ini, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami, bupati, wakilnya, bahkan sampai DPRD tingkat Tuhan kabupaten, kami serahkan kepada Tuhan semua, bahkan sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan yang ada, tingkat desa, tingkat RT RW. Kami berdoa khususnya kecamatan Gantiran ini, desa kami Yosemulyo dan sekitarnya, diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Berkati kami seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.